dan bekal kita di akhirat kelak. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin sore 7 Ramadhan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema syirik di zaman sekarang atau kesyirikan di zaman sekarang. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka at-taufiqa lima tuhibbu wa tardah fi hadzal syahril mubarak wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk kemudahan untuk mengerjakan apa saja yang Engkau cintai dan Engkau ridhai di dalam bulan Ramadan Mubarak yang penuh dengan berkah ini. Dan terimalah dari kami amal ibadah kami di dalam bulan Ramadan ini, Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kesyirikan di zaman sekarang. Tidak salahnya kita merunut beberapa poin sebelum kita menyebutkan kesyirikan di zaman sekarang. Poin yang pertama yaitu definisi kesyirikan secara bahasa diambilkan dari kata shin, ra, kaf, yaitu pokok huruf dari kata kesyirikan dari huruf shin, ra, dan kaf. Para ulama bahasa mengatakan semua kata di dalam bahasa Arab apabila dia ada huruf shin, ra, dan kaf, maka menunjukkan kepada muqaranah wa khilafum firad, menunjukkan kepada perbandingan dan tidak atau berbeda dengan sendirian atau tidak sendirian. Apabila ada kata dalam bahasa Arab pokok hurufnya shin, ra, dan kaf menunjukkan kepada perbandingan antara dua sesuatu ataupun menunjukkan kepada tidak sendirian.
Kemudian juga para ulama bahasa menunjukkan kepada yadullu alam tidadin wastiqamah, menunjukkan kepada perpanjangan dan juga kelurusan. Ini secara bahasa, dan itu dikatakan oleh Ibnu Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah. Kemudian di Imam Ibnu Manzur di dalam Kamus Besar Bahasa Arab, dan para ulama bahasa bersepakat bahwa ini kamus, salah satu kamus besar bahasa Arab yang paling besar, yaitu Lisanul Arab, bahwa arti dari syaraka yang merupakan huruf inti dari kesyirikan, yaitu al-musahabah wal musyarakah, yaitu pertemanan dan perserikatan. Nah, ini arti bahasa dari kesyirikan. Adapun arti secara istilah syariat Islam, maka bermacam-macam para ulama menyebutkan pengertiannya. Para ulama menyebutkan bermacam-macam pengertiannya. Pengertian yang pertama yaitu yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh di dalam kitab Taisir al-Azizil Hamid, bahwa kesyirikan secara istilah syariat adalah tashbihun lil makhluqi bil khaliq, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, fi khasaisihil ilahiyah, di dalam kekhususan peribadatan, di dalam kekhususan peribadatan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Sedangkan kesyirikan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Aqidatus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa kesyirikan pengertiannya adalah sarfu naw'in minal ibadati ila ghairillah, memalingkan semacam ibadah kepada selain Allah, memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara-perkara peribadatan. Kemudian kalau ini memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada pengertian yang lain juga, yaitu, dan pengertian ini yang paling lengkap insyaallah ta'ala, yaitu para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, menyebutkan tentang pengertian kesyirikan, yaitu pengertiannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah, yang artinya menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah dalam hal ini apapun dan siapapun, baik itu malaikat yang paling termulia Jibril selain Allah, atau manusia yang paling termulia Nabi Muhammad SAW selain Allah, jin, kemudian hewan, kemudian pepohonan, bebesian, kemudian apa saja ya selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara
yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum birabbil alamin." Demi Allah, kami dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata, yaitu selama di dunia, ketika kami menyamakan kalian sembahan-sembahan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Nah, itu pengertian dari kesyirikan. Saya ulangi, yang pertama yaitu tasbihun lil makhluqi bil khaliq, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kemudian yang kedua, sarfu naw'in minal ibadah ila ghairillah, memalingkan semacam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan ini yang paling lengkap, yaitu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan, apakah manusia di atas muka bumi ini mereka di atas tauhid ataukah di atas kesyirikan pertama kalinya? Maka jawabannya adalah bahwa manusia di atas muka bumi ini asal hukumnya mereka adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan darinya istrinya, kemudian mengembang biakan dari keduanya lelaki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran bahwa manusia asalnya dari Adam. Kemudian diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kiri Adam, Hawa alaihissalam. Kemudian setelah itu berkembang biak manusia. Dan Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di atas tauhid berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Dan juga berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Adalah manusia dulunya satu ummatan wahidah, satu kesatuan. Ya, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran. Liyahkuma bainahum fi ma ikhtalafu fi. Agar menghukumi di antara manusia fi bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Menghukumi di antara manusia di dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di dalamnya oleh mereka. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 213, sebelum Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan wa aulat ta'wilat fi hadhihi al-ayati bis-shawabi an yuqal inna Allah azza wa jalla akhbara ibadahu anna an-nasa kanu ummatan wahidah ala din wahid wa millatin wahidah.
Sesungguhnya Allah Azza tafsir yang paling utama terhadap ayat ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya bahwa manusia dahulunya satu di atas satu agama dan di atas satu ajaran. Ya, di atas satu agama, di atas satu ajaran. Waqad yajuzu an yakuna dzalikal waqtu alladzi kanu fihi ummatun wahidah fi ahdi Adam ila ahdi Nuh alaihi salam. Dan bisa saja mungkin terjadi waktu yang merupakan satu kesatuan umat manusia di atas satu ajaran, yaitu agama Islam, agama Tauhid, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, kemudian juga dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan li'annan nasa kanu ala millati Adam hatta ubidul asnam. Karena manusia dahulu di atas ajarannya Nabi Adam sampai akhirnya disembah berhala-berhala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata Nabi Imam Ibnu Katsir, "Tsumma akhbar Allah taala anna hadza syirk haditsun fin nas, kainun ba'da an lam yakun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kesyirikan ini datang baru di tengah manusia. Ya. Ada yang sebelumnya tidak ada. Wa annan nasa kullahum kanu ala dinin wahid wa huwal Islam. Dan bahwasanya manusia seluruhnya di atas agama yang satu, yaitu Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan muncul kesyirikan? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Qaidatun Jalilah fit Tawassul wal Wasilah bahwa awal-awal mulai kesyirikan itu ada dua kelompok. Sinfani qaumu Nuhin wa qaumu Ibrahim, yaitu kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa qaumu Nuhin kana aslu syirkihim al-uquf ala quburis salihin. Maka kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ke awal kesyirikan mereka ataupun pokok kesyirikan mereka adalah yaitu beriktikaf di kuburan orang-orang saleh. Tsumma sawwaru tamathilahum tsumma abaduhum. Kemudian membuat patung-patung orang-orang saleh tersebut, kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut. Wa qaumu Ibrahim kana aslu syirkihim ibadatul kawakib wasyams wal qamar. Sedangkan kaumnya Nabi Ibrahim, pokok kesyirikan mereka adalah beribadah kepada bintang, matahari, dan bulan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penjelasan dari ini bahwa pertama kali terjadi kesyirikan ada dua macam. Pertama kali terjadi kesyirikan ada dua macam. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai muqaddimah juga adalah kita harus meyakini berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesyirikan akan terjadi di sebagian dari umat Islam ini. Ya, kesyirikan akan terjadi di sebagian dari umat Islam ini. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kemudian Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, dan hadisnya Hasan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku akhfa fi ummati min dabibi dzar 'ala safa." Kesyirikan lebih tersembunyi di tengah umatku dari langkah semut di atas padang pasir. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa akan terjadi kesyirikan
di tengah sebagian orang-orang yang mengaku beriman menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan terjadi kesyirikan. Kemudian juga di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amal wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, yaitu rasul-rasul. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh amalanmu akan benar-benar terhapus dan engkau sungguh akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Maka kalau seandainya ayat ini diturunkan dalam perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayatnya akan berbunyi la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa bisa terjadi kesyirikan di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kesyirikan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperingatkan tentang kesyirikan, maka orang-orang yang keimanannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama lagi diperingatkan tentang kesyirikan, dan ini menunjukkan bahwa akan terjadi kesyirikan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya akan terjadi kesyirikan adalah yaitu surat Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan jauhkan aku serta keturunanku dari menyembah berhala." Maka apabila Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilullah, Abul Anbiya, beliau khawatir terhadap diri beliau sendiri dan terhadap keturunan-keturunan beliau yang merupakan para nabi dan para rasul, ya, takut akan kesyirikan, maka kita harus lebih takut lagi akan kesyirikan. Dan ini menunjukkan akan terjadinya di tengah umat ini kesyirikan. Jadi harus diyakini baik-baik bahwa umat ini akan terjadi di tengahnya, meskipun sudah diutus Nabi Muhammad SAW, orang-orang sudah mengenal tauhid, maka akan terjadi kesyirikan di tengah umat ini. Kemudian sebelum kita sebutkan juga, jadi sebenarnya tema ini syirik di zaman now atau zaman sekarang ini, saya lebih condong kepada penyebutan contoh-contoh nantinya. Tetapi ini sebagai mukaddimah dulu, ya, akan saya sebutkan beberapa poin. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan pengertian kesyirikan, kemudian baik itu secara bahasa ataupun secara istilah syariat, kemudian apakah di tengah manusia itu asalnya bertauhid atau kesyirikan, kemudian kapan terjadinya kesyirikan pertama kali, ya, kemudian yang kelima yaitu sebuah keyakinan akidah seorang muslim bahwa akan terjadi di sebagian umat Nabi Muhammad SAW kesyirikan. Nah, yang keenam, yang terakhir sebagai mukaddimahnya adalah buruknya kesyirikan. Buruknya kesyirikan. Ini yang membuat kita akhirnya mengangkat tema ini, buruknya kesyirikan. Saya akan berbicara buruknya kesyirikan dari akibat kesyirikan. Ya, akibat kesyirikan. Kalau orang berbuat kesyirikan, maka apa akibat buruk yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat? Yang pertama, bahwa kesyirikan akibat buruknya di dunia adalah menghapuskan pahala. Sebagaimana yang disebutkan tadi di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar
ayat 53, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amal. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu yaitu para rasul alaihi wassalatu wassalam, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh amalanmu akan benar-benar terhapus dan sungguh kamu akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Tadi saya salah, bukan 53, 65. Kemudian juga berdasarkan surat Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam dan para rasul, mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Artinya terhapus pahalanya. Ini akibat buruk dari kesyirikan yang pertama. Satu kali saja melakukan kesyirikan, maka terhapus pahalanya. Seluruhnya. Dari mulai dia beramal ibadah saat baligh sampai dia melakukan kesyirikan tersebut. Terutama syirik akbar. Ya, terutama syirik akbar. Kemudian yang kedua, buruknya kesyirikan di dunia adalah dia tidak akan mendapatkan keamanan di dunia dan juga petunjuk di dunia. Hal ini berdasarkan pemahaman balik dari ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Maka pemahaman balik dari ayat ini yang mencampurkan keimanan, tauhid dengan kesyirikan, maka mereka tidak mendapat petunjuk di dunia dan tidak mendapatkan keamanan di akhirat. Tidak mendapat petunjuk di dunia dan tidak mendapatkan keamanan di dunia maksud saya. Ya, ini adalah salah satu dari buruk atau akibat buruk dari kesyirikan. Kemudian akibat buruk dari kesyirikan juga di dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala ini lebih condong kepada akhirat mungkin ya. Sekarang kita masuk akibat buruk dari kesyirikan di akhirat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 71-72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya paling pantas neraka. Dan orang-orang yang zalim tidak memiliki satu orang penolong pun. Nah, ini menunjukkan surah Al-Maidah ayat 72 ya, 72. Ini menunjukkan akibat buruk dari kesyirikan, yaitu diharamkan atasnya surga dan pasti masuk ke dalam neraka dan tidak ada yang menolongnya kelak di akhirat. Kemudian juga akibat buruk dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang mati di atas kesyirikan. Orang yang mati di atas kesyirikan, maka dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Tidak ada tiket lain kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini memberikan pelajaran dosa kesyirikan. Orang yang mati di atas kesyirikan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ini bukan statement pengadilan dari saya, tetapi kita menyampaikan ayat Al-Quran. Ya. Jangan sampai, wah ini kayaknya Tuhan sendiri. Bukan, kita sekarang menyampaikan ayat Al-Quran. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita siapa yang mensyirikkan Allah tidak diampuni dosanya, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan yang dimaksud dosa syirik di sini dia mati di atas syirik. Apakah nanti syirik akbar atau syirik asghar, nah itu permasalahan lain dan saya tidak ingin masuk ke dalam masalah itu. Kalau ditanya saya akan jawabnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Baik. Termasuk buruknya kesyirikan adalah yaitu orang yang melakukan kesyirikan maka dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sungguh perbuatan kezaliman yang sangat besar. Dan kezaliman artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kesyirikan memang dia meletakkan sesuatu ibadah tidak kepada Allah yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah tersebut. Ya, dan perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kesyirikan itu adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Dan apabila dosa dikerjakan tanpa motivasi, maka siksanya tambah berat. Murkanya dari Allah tambah berat. Saya beri contoh misalkan. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang yang berdosa dan dosanya dikerjakan tanpa motivasi. Maka akibatnya dia tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, tidak disucikan oleh Allah dari dosa-dosa mereka, bahkan tidak dilihat oleh Allah, dan bagi mereka disediakan siksa yang sangat pedih. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzab wa ailun mustakbir." 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian tidak disucikan oleh Allah dari dosa. Tidak dilihat oleh Allah. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Yang pertama, orang tua renta berzina. Nah, ini adalah potret seorang manusia yang berdosa, yang melakukan maksiat tanpa motivasi. Semestinya kalau sudah tua renta, dia tahu diri, tidak ada motivasi dia untuk berzina. Kalau anak muda saja berzina itu dosa besar, apalagi orang tua renta yang aturan dia sudah memikirkan bagaimana saya nanti setelah mati, di mana saya mati, bagaimana keadaan saya, cukup enggak bertemu dengan Allah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, malikun kadzab, pemimpin yang tukang dusta. Ini juga potret seorang manusia yang berdosa tanpa motivasi.
Karena dia pemimpin, dia penguasa. Dia bisa saja merintah, melarang sekehendaknya. Kenapa dia harus berdusta? Kenapa dia harus berbohong? Yang ketiga, ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Nah, ini tidak ada motivasi dia kesombongannya. Miskin, sombong. Ya, ngapain dia sombong dalam kemiskinannya? Nah, ini adalah orang-orang yang berdosa, yang mengerjakan dosa tanpa motivasi. Kesyirikan juga begitu. Ya, mengerjakan dosa, kesyirikan tanpa motivasi. Kenapa dia mensyirikan Allah di dalam doa misalkan? Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada orang yang sudah mati. Padahal Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang mengerjakan kesyirikan itu motivasinya nggak ada. Kecuali hanya kekurang ajaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Tidak ada motivasi orang melakukan kesyirikan. Kecuali hanya kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Bahkan Allah memerintahkan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Tetapi kenapa berdoa kepada orang yang sudah mati? Berdoa kepada berhala, minta kepada jin, minta kepada malaikat. Ini kan ya aneh gitu. Tidak mikir. Maka pantas memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafirun. Tidak ada orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dia berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doanya. Dan bahkan mereka lalai kepada doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini adalah sebuah kesesatan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 tadi. Berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan doa. Ini kan aneh gitu. Kesyirikan adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Maka siksanya sangat-sangat berat. Kesyirikan adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Maka siksanya sangat berat. Baik. Sekarang kita masuk kepada inti kajian kita. Asyirku fil al-hadith. Syirik zaman now. Saya akan menyebutkan kesyirikan dan contoh-contohnya atau contoh-contoh kesyirikan. Dan ini bisa terjadi di zaman sekarang dan juga di zaman dahulu. Yang jelas kita sebutkan contoh-contoh kesyirikan di zaman contoh-contoh kesyirikan. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu contoh kesyirikan di dalam perkara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya saya katakan bahwa saya akan bagi contoh kesyirikan syirik akbar. Nanti contoh kesyirikan syirik kecil. Contoh kesyirikan syirik akbar. Ini kalau kita perhatikan kesyirikan di dalam perkara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan dalam perkara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tadi kan mendefinisikan kesyirikan. Kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Nah, perkara yang khusus milik Allah adalah rububiyah, yaitu pengaturan, penciptaan, dan kekuasaan. Itu hanya milik Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan, Rabb. Rububiyah dari kata-kata Rabb. Rabb yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa atas alam semesta. Maka termasuk jenis kesyirikan akbar adalah kesyirikan dalam perkara rububiyah. Yaitu dalam perkara penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Di antara jenis-jenis kesyirikan dalam perkara rububiyah ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kaum ateis. Kaum ateis. Yang mana mereka berpendapat tidak ada Tuhan. Atau kaum filsafat deh sebelumnya, kaum filsafat. Mereka berpendapat bahwasanya tidak ada Tuhan yang bergerak. Tuhan itu seluruhnya adalah lama. Apabila Tuhan bergerak, maka itu berarti bukan Tuhan. Ini adalah keyakinan kaum filsafat. Yang mana kaum filsafat ini tumbuh akibat ingin membantah keyakinan dewa-dewa yang melakukan kesyirikan. Keyakinan terhadap dewa-dewa yang mana mereka meyakini bahwa dewalah yang mengatur alam semesta. Seperti dewa Zeus. Kemudian turunan anak-anaknya itu ya Zeus, kemudian turunlah nanti Hercules dan semisalnya. Nah, itu mereka asalnya berkeyakinan bahwa alam semesta ini yang mengatur adalah Zeus. Maka timbullah kaum pergerakan, yaitu kaum filsafat yang dimotori oleh Plato, Aristoteles, dan semisalnya yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini bukan yang mengatur dewa Zeus, akan tetapi dia ada dengan sendirinya. Dia ada dengan sendirinya. Yang disebut dengan teori Big Bang. Mereka mengatakan seperti itu. Ada dengan sendirinya. Ini sebenarnya ingin membantah keyakinan dewa-dewa itu. Agar mereka tidak berkuasa. Karena manusia, karena dewa-dewa itu akhirnya mereka merasa berkuasa. Ya, menguasai manusia. Maka mereka ini sebenarnya pemberontak. Kaum filsafat itu memberontak untuk menghilangkan keyakinan dewa-dewa tersebut. Maka akhirnya mereka menciptakan sebuah konsep ketuhanan, yaitu bahwa Tuhan itu adalah tidak ada yang mengatur alam semesta ini. Dan ini termasuk kesyirikan. Ya, mereka mengatakan bahwa ya alam semesta itu ada dengan tiba-tiba, tidak ada yang mengaturnya. Ini contoh kesyirikan dalam perkara rububiyah. Ini perkara yang berat. Kemudian yang kedua, contoh kesyirikan dalam perkara rububiyah juga adalah yaitu orang-orang yang meyakini ada yang mengatur, yang mencipta, berkuasa selain Allah. Seperti mengatur hujan, memindahkan hujan dari arah kanan ke arah kiri. Kemudian juga orang-orang yang meyakini ada yang mengatur lautan, pantai selatan, ada yang mengatur gunung Merapi. Ini semua masuk ke dalam syirik
akbar, karena meyakini bahwa ada yang mempunyai rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga contoh dari kesyirikan pada rububiyah, syirik akbar, adalah orang-orang yang meyakini ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi akan hal gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat 65. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Yaitu dialah Allah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Maka Allah tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaibnya itu illa man irtadha mir rasul, kecuali kepada rasul yang direlainya. Nah, ini menunjukkan bahwa hal gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang para peramal, tukang ramal, apapun namanya di masyarakat, apapun statusnya di masyarakat, tapi kalau sudah meramal, maka itu sebenarnya dia sudah melakukan praktek syirik akbar. Kenapa? Karena mengaku mengetahui akan hal gaib yang itu merupakan kekhususan Allah. Mengetahui akan hal gaib hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar kasidah di dalam kasidah burdah yang mengatakan bahwa wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam, termasuk dari ilmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu Lauhul Mahfuz, apa yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan pena yang mencatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, ini termasuk meyakini hal tersebut termasuk kesyirikan. Karena tidak ada yang mengetahui akan hal gaib apa yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesyirikan akbar dalam perkara rububiyah juga adalah orang-orang yang mereka meyakini ad-dahriyah dalam bahasa Arabnya, atau kaum reinkarnasi, bahwa kematian ini hanya disebabkan karena alam semesta. Kapan waktunya mati, maka dia akan mati. Ya, masalah yang menentukannya, waktulah yang menentukannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti mereka akan hidup kembali kalau sudah waktunya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kaum dahriyah ini. Dan antaranya dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nah, ini yang disebut dengan kaum dahriyah. Nah, begitu juga dalam surat Al-Insan dalam ayat yang lain sebentar, yaitu dalam surat Al-Jasiyah ayat 24 tadi sudah, kemudian juga di dalam surat Al-An'am ayat 29. Qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Kita tidak akan pernah dibangkitkan. Begitu juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 37. Mereka ini semuanya meyakini bahwasanya kehidupan ini
yang mengaturnya adalah masa. Kapan masanya mati, kapan masanya hancur, maka berarti dia akan mati, dia akan hancur. Mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian termasuk di dalam contoh kesyirikan akbar di zaman sekarang dalam perkara rububiyah adalah meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati dari wali-wali Allah ataupun yang dianggap sebagai wali-wali Allah ataupun yang dianggap sebagai orang-orang saleh bisa mengatur alam semesta. Ya, bisa mengatur alam semesta. Ada keyakinan tentang wali kutub yang mana wali kutub tersebut dialah yang bisa menguasai kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Dia yang bisa mensejahterakan daerah-daerah tersebut. Nah, ini termasuk daripada keyakinan yang terhadap bertentangan dengan tauhid dan termasuk daripada syirik akbar, keyakinan syirik akbar. Yaitu ada yang mengatur kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk daripada syirik akbar dalam perkara rububiyah adalah kaum Majusi, yaitu penyembah api yang mereka meyakini ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Maka Tuhan baik yang membuat kebaikan, Tuhan buruk yang membuat keburukan. Nah, ini termasuk syirikan akbar di dalam perkara rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang contoh kesyirikan akbar di dalam perkara ibadah atau di dalam perkara uluhiyah, ibadah. Kita kan sebutkan tadi salah satu pengertian dari kesyirikan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu sarfu naw'in minal ibadah ila ghairillah, memalingkan salah satu macam dari ibadah kepada selain Allah. Ibadah apapun, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa terutama, meminta pertolongan yang disebut dengan isti'anah, meminta perlindungan yang disebut dengan isti'adzah, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighatsah, ya. Maka ini apabila dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik akbar dalam perkara ibadah. Dan ibadah merupakan kekhususan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk daripada kesyirikan dalam perkara ibadah, yaitu ibadah adalah karena ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala macam sujud itu ibadah. Maka apabila sujud kepada selain Allah itu adalah perbuatan kesyirikan. Tapi ingat ya, bedakan antara perbuatan dan pelaku perbuatan. Perbuatan dengan pelaku perbuatan. Apabila yang dimaksud dengan perbuatan, maka kita menghukumi perbuatannya. Adapun pelaku perbuatan, maka tidak serta-merta langsung kita hukumi sebagai pelaku kesyirikan. Atau kita hukumi dia sebagai seorang yang musyrik. Tidak. Ya, tetapi kita tegakkan hujah dulu, kita ajari, kemudian kita hilangkan syubhat-syubhat, kemudian kita nafikan dari dirinya penghalang-penghalang untuk menghukumi dia sebagai seorang musyrik. Ya, jadi tidak mudah menghukumi orang ini dia musyrik atau tidak mudah. Tetapi kita sekarang belajar hukum perbuatan. Ya, hukum perbuatan, salah satu perbuatan syirik akbar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah jenisnya apapun dari jenis-jenis ibadah yang ada.
Baik. Kemudian termasuk syirik akbar adalah kesyirikan akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti para mumatsilin, yaitu kaum mumatsilah yang memisalkan Allah dengan makhluknya, bahwa Allah memiliki sifat rahmat seperti rahmatnya makhluk, Allah memiliki wajah seperti wajahnya makhluk, tangan seperti tangannya makhluk, kaki seperti kakinya makhluk, jari jemari seperti jari jemarinya makhluk. Nah, ini adalah kesyirikan di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti memisalkan turunnya Allah ke langit dunia dengan turunnya makhluk, kemudian memisalkan istiwanya Allah dengan duduknya sang raja di atas singgasananya. Ini termasuk kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini termasuk daripada kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah berfirman juga, "Walam yakullahu kufuwan ahad." Dan Allah tidak ada yang seorang pun yang sekufu, semisal dengannya. Nah, ini termasuk daripada syirik akbar di dalam perkara tauhid asma was sifat. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi syirik akbar. Sekarang syirik asghar di dalam perkara akidah. Ya, apa saja contoh-contoh syirik asghar? Yang pertama yaitu riya. Ini syirik asghar. Ya, dan saya ingin menyampaikan di majelis ini, pada beberapa hari yang lalu saya menulis status di akun media sosial saya. Saya katakan begini, kalau seandainya di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, live sholat tarawih itu mungkin sebagai syiar agama Islam, ya, karena di sana terdapat Masjid Nabawi, terdapat Masjidil Haram Mekah. Tetapi kalau seandainya live sholat tarawih di rumah ataupun di masjid-masjid biasa, dan kadang-kadang terlalu berlebihan di dalam pengambilan gambar dan semisalnya, maka yang seperti ini dikhawatirkan mendatangkan kepada riya. Jadi catat baik-baik. Kita sebagai muslim haram menuduh seorang muslim lainnya dia telah berbuat riya, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim boleh, bahkan wajib menasihati apabila perbuatan-perbuatan tersebut dikhawatirkan menghantarkan kepada riya. Saya ulangi, kita sebagai seorang muslim haram untuk menuduh seorang muslim lainnya melakukan ibadah dalam keadaan riya. Tetapi kita sebagai seorang muslim boleh, bahkan wajib memperingatkan muslim lainnya untuk menjauhi segala sarana yang menghantarkan, yang dikhawatirkan menghantarkan kepada riya. Riya adalah beramal ibadah ingin dilihat oleh manusia karena ingin mendapatkan pujian,
sanjungan, ya, ataupun hadiah. Itulah riya. Beramal ingin dilihat agar dipuji ataupun agar dapat hadiah. Itulah riya. Dan riya ini di zaman sekarang banyak sekali yang bisa menghantarkan seseorang kepada riya. Mas, 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 mas. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafa alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riya itu disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam syirkus sarair, syirik rahasia. Kemudian disebut juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Maka termasuk contoh syirik asghar dan sarananya di zaman sekarang dikhawatirkan sangat banyak, di antaranya media sosial ini, maka ini adalah perbuatan yang sangat dikhawatirkan. Saya tidak tahu nih panitia bagaimana. Di sini 22 menit lagi azan maghrib. Ya, azan maghrib. Dan mungkin saya akan menyebutkan contoh-contoh 5 menit, ya, 5 menit. Jadi setelah itu baru kita 10 menit pertanyaannya. Contoh-contoh saja. Contoh di antara perbuatan syirik asghar adalah beramal ibadah ingin mendapatkan dunia. Ya, dunia. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan amalan tersebut ingin dapat dunia diperbolehkan. Ini 2. Yang ketiga yaitu contoh kesyirikan kecil, yaitu bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab bahwa vaksin COVID-19 lah yang bisa menyembuhkan penyakit. Padahal yang menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Vaksin hanya penyebab. Yang menjadikan penyebab itu manjur atau tidak manjur Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada sebab. Ya. Kemudian yang keempat yaitu merasa bernasib sial. Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Dan ini contohnya banyak. Dengan melihat warna, angka, kemudian juga bentuk, suara burung hantu, burung gagak, kucing picak. Contohnya banyak. Sebenarnya penjelasannya ini panjang. Ya. Kemudian contoh yang lain lagi yaitu dari syirik asghar adalah memakai jimat dengan segala macam bentuknya, baik jimat yang dikalungkan, yang digesper, yang diletakkan di sini, kemudian raja-raja, ya, tulisan-tulisan huruf-huruf yang terputus-putus, kemudian bentuk-bentuk bintang, pedang dan semisalnya. Ini juga banyak contohnya, ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya akan menyebutkan. Contoh yang lain juga adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Ini syirik asghar juga. Kemudian juga contoh yang lain lagi dari syirik asghar adalah mengatakan hujan turun karena bintang tertentu, ya, karena bintang tertentu. Dan di antara contoh juga adalah pergi ke tukang sihir, perdukunan. Wah, ini banyak sekali. Kalau kita bahas syirik di zaman sekarang banyak sekali. Di antaranya juga nusroh, mengobati orang yang kena sihir dengan sihir, kemudian juga ilmu nujum. Nah, ini contoh-contoh saja, belum terdapat penjelasannya. Mungkin pada waktu yang akan datang kita akan jelaskan lebih dalam lagi jika ada kesempatan. Wallahu alam, ada waktu sekitar 10 menit untuk bertanya, ya, karena saya kira tadi mulainya jam 15.30. Ternyata jam 16, ya jam 16. Kalau di sini waktu Indonesia Tengah jam 16 itu jam 5, sedangkan waktu maghribnya jam 6.20 menit. Nah, jadi waktunya mepet.
Ya, tapi karena sudah diumumkan maka kita ikut saja. Ada waktu 10 menit, silahkan bagi pembawa acara jika ingin ditanyakan dan juga para peserta kajian. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kami. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan ucapan pelesetan dari sumpah seperti sumpil dan demi apa kayak gitu, atau ucapan sumpah yang disebut karena panik? Biasanya ini di kalangan anak-anak muda seperti itu. Seakan-akan karena dia panik, jadi cepat mengatakan sumpah. Itu bagaimana Ustadz ya? Apakah termasuk dalam syirik juga? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah, saya sering juga mendengar dari para anak muda mengatakan sumpah demi apapun. Nah, ini tidak boleh, ini kesyirikan asghar. Ini kesyirikan asghar. Karena Rasulullah SAW bersabda, man halafa falyahlif billah, wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka orang anak muda sering mengatakan sumpah demi apapun, ya, sumpah demi ibu saya, sumpah demi anak keturunan saya, ini termasuk kesyirikan asghar yang menghapuskan pahala waktu itu, ya. Dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila dia meyakini bahwa ibu dia yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, ini juga nggak boleh, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, hanya demi Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahi atau billahi atau tallahi. Tidak boleh dengan demi Rasulullah, tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh? Karena di dalam sumpah seorang mengagungkan yang dia sebutkan dalam sumpahnya. Dan tidak ada yang paling berhak untuk diagungkan kecuali Allah. Nah, ketika kita menyebutkan demi Rasulullah, itu berarti kita mengagungkan Rasulullah dan menyamakan pengagungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak tepat karena Rasulullah SAW setinggi apapun kedudukan beliau di sisi Allah, Khalilullah, Sayyidul Mursalin, akan tetapi beliau makhluk, tidak berhak untuk diagungkan sama dengan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan kalimat usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil? Jadi seakan-akan orang tersebut mentuhankan usaha dalam suatu upaya atau dalam suatu kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan sebenarnya kan hasil Allah yang menentukan. Bagaimana Bismillah, Ustadz? walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mudahnya ditambahi saja, usaha tidak mendustakan hasil dengan kemudahan dari Allah. Makanya saya sering mengatakan bahwa siapa yang berusaha untuk taat, maka Allah akan memberikan kemudahan, petunjuk untuk taat. Ya, jadi ditambahi saja, itu yang lebih bagus. Yaitu usaha tidak mendustakan hasil dengan kemudahan dari Allah. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika ada orang suka meminta-minta di kuburan? Apakah boleh berdoa melalui perantara seperti itu? Karena yang Anda lihat di Indonesia sendiri masih sangat banyak masyarakat yang melakukan hal demikian. Dan juga apa fungsinya, Ustadz? Ini ada makam Imam Syafi'i di Kairo, itu dibangun bermegah-megahan seperti itu kuburannya. Itu fungsinya sebenarnya buat apa ya? Untuk mengagungkan atau malah menjadi seperti salah sasaran doa? Seperti itu, Ustadz. Mungkin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hukum menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diperbolehkan menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak memiliki doa tersebut. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku.
Itu menunjukkan bahwa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ya, berdoalah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan wad'uuhu mukhlishina lahu. Berdoalah kepadanya dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu untuk perantara. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak mencontohkan untuk berdoa dengan perantara. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tidak mencontohkan untuk berdoa dengan perantara orang yang sudah meninggal. Dan kemudian juga orang-orang musyrik mereka menjadikan perantara berhala-berhala mereka antara mereka dengan Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sebagaimana di dalam surat Saba atau di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung perantara selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masalah pembangunan kuburan-kuburan, maka ini jelas bertentangan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid, ya, dibangun kemudian dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini bertentangan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu cukup kiranya Pak Dokter, mudah-mudahan bisa disambung kembali karena di sini sudah mau mendekati waktu maghrib. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Selamat berbuka puasa juga untuk Ustaz dan para kru dan serta keluarganya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Baik, alhamdulillah telah selesai kajian ketiga Ramadan hari ini, syirik di zaman sekarang dengan Ustaz Zainuddin Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat ketika kita menjalaninya kelak dan dapat bermanfaat yang paling penting untuk kehidupan kita menjadi bekal di akhirat kelak. Sebelumnya, mohon maaf untuk para penanya, tidak semuanya sempat dibacakan karena waktunya sudah terbatas. Ustadz juga ingin berbuka puasa. Untuk itu saya akhiri kajian hari ini. Kita menutup bareng-bareng sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.